Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita diperdengarkan dalam bacaan pertama bahwa Allah memberkati Nuh dan keturunannya setelah peristiwa air bah. Allah juga memberikan suatu pesan kepada Nuh bahwasanya beranak cuculah dan penuhilah bumi. Karena Allah telah berjanji bahwa Dia tidak akan memusnahkan manusia lagi sebagaimana terjadinya air bah. Perintah penuhilah bumi ini mengingatkan kita pada tugas manusia sebagai pengelola bumi alam semesta. Sebab itulah Allah memberikan suatu tanda perjanjian kepada Nuh berupa pelangi. Dan dalam bacaan pertama ini juga kita diingatkan bahwa kasih setia dan kesetiaan Allah itulah yang membuat Dia tidak lagi menghancurkan bumi. Dan tanda pelangi yang dijanjikan Allah merupakan simbol perdamaian dan pengharapan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini juga mau menyampaikan kepada kita akan identitas Yesus sebagai Mesias Anak Allah. Dan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, "Tapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dari pertanyaan Yesus inilah yang harus kita renungkan saudara-saudari. Karena di zaman kita sekarang ada banyak pandangan tentang Yesus yang belum mengerti inti dari misinya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di salib. Pertanyaan yang diberikan Yesus dijawab oleh Petrus bahwa engkau adalah Mesias, Putra Allah yang terurapi. Dan ini merupakan pengakuan yang sangat penting, dan pengakuan Petrus ini mengingatkan kita tentang pentingnya mengenal siapa Yesus bagi dan dalam kehidupan kita masing-masing. Setelah pengakuan Petrus, Yesus menyatakan misinya, yakni penderitaan
kematian di atas kayu salib, dan kebangkitannya pada hari ketiga. Saudara-saudari terkasih, dari pernyataan Yesus bahwa misinya ialah penderitaan, kematian di atas salib, dan peristiwa kebangkitannya mau menunjukkan kepada kita bahwa jalan keselamatan itu tidaklah mulus atau tanpa rintangan. Sebab jalan yang ditawarkan oleh Yesus adalah jalan yang melibatkan penderitaan dan salib, serta pengorbanan diri Yesus sendiri. Nah, dari sinilah kita ditantang, apakah kita mampu untuk mengikuti jalan keselamatan yang diberikan dan diwartakan oleh Yesus? Sebab sama halnya dengan Petrus ketika Yesus menyatakan misinya, Petrus langsung menegurnya, dan jawaban yang diberikan oleh Yesus sama Petrus ialah, "Enyahlah iblis." Sebab sebagai manusia biasa, Petrus tidak dapat menerima gagasan bahwa Mesias, Putra Allah yang terurapi itu, yang mereka harapkan akan menderita dan mati. Dan teguran Yesus kepada Petrus juga merupakan panggilan bagi kita, saudara-saudari. Karena seringkali kita lebih memilih jalan yang mudah ketimbang jalan yang lebih sulit, lebih susah, lebih rumit, dan tentunya butuh pengorbanan dan penderitaan, kematian yang Yesus ajarkan untuk bisa kita ikuti. Karena semua itu adalah bagian dari rencana penyelenggaraan penyelamatan karya Allah atas diri manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Maka dari itu, saudara-saudari, dalam bacaan pertama dan Injil merupakan suatu panggilan bagi kita untuk hidup seturut kehendak Allah, serta mau menerima rencana apapun yang diberikan Allah, baik dalam kehidupan kita, waktu kita senang maupun waktu kita susah. Dari sebab itu, kedua bacaan ini mengajarkan kita bahwa meskipun perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan dan penderitaan, kita diajak untuk tetap setia kepada Allah, sumber pengharapan kita. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan, yang selalu menjaga janjinya dan menepati janjinya, dan memberikan berkat rahmat keselamatan itu. Panggilan untuk mengikuti Allah tidak hanya melibatkan ketaatan dalam hal-hal yang nyaman, tetapi juga dalam menghadapi persoalan, tantangan, masalah, penderitaan yang membawa kita pada pemulihan dan kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung.
Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.